Setiap fenomena ada dua sisi. Setiap kita pasti punya cerita. Yuk kita bahas di podcast Titik Tengah. Sobat Titik Tengah, di Kabupaten Badung saja ada kurang lebih sekitar 547,4 ton sampah yang dihasilkan setiap harinya. Tentunya bukan jumlah yang sedikit. 300 ton lebih adalah sampah yang dihasilkan dari industri pariwisata dan juga rumah tangga. Sementara hanya 271 ton yang bisa dikelola di TPS Terpadu dan TPS 3R. Sisanya harus terbuang di TPS Suwung. Sementara di Kota Denpasar sendiri ada kurang lebih sekitar 500 hingga 800 ton sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dan dari sampah itu bisa naik hingga 1050 ton yang dihasilkan setiap harinya di momen-momen tertentu. Ini jumlah yang sangat luar biasa sekali besar ya. Dan 60% dari sampah itu adalah sampah organik yang notabene-nya perlu penanganan khusus dalam menanganinya. Apabila kita jalan-jalan ke Kota Denpasar, naik motor misalkan ya teman-teman, itu kita bisa melihat fenomena yang sangat umum. Sampah berserakan di pinggir jalan, terus sampah-sampah yang bertumpuk di sudut-sudut kota yang selain tidak elok dipandang mata, itu kadang sampah di situ bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, atau mungkin berbulan-bulan ada di situ. Dan ini sangat ironis. Kenapa? Karena Bali adalah barometer dari Indonesia. Pepatah tua mengatakan, bule itu mengenal Bali. Tapi mereka tidak tahu kalau Bali adalah part of Indonesia. Oleh karenanya Bali itu adalah semacam kaca atau mirror bagi dunia melihat Indonesia. Dan jika sampah ini berserakan seperti ini di mana-mana, dan kebijakannya yang kurang tepat atau seperti apa, itu sangat berdampak pada sektor pariwisata di Bali. Sobat Titik Tengah, siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Sebelum itu, jangan lupa sobat ya, untuk subscribe di akun titiktengah.com. Jangan lupa juga untuk like dan klik tombol notifikasi agar mendapatkan informasi terkini dari podcast titiktengah.com. Siang hari ini, kita kedatangan seorang narasumber yang kita tunggu-tunggu. Seorang narasumber ini adalah penyebar virus. Ayo, virus apa tuh? Bukan virus cinta, bukan virus benci, tapi virus malu dong. Buang sampah sembarangan. Selamat siang Pak Komang. Selamat siang Mas Ipian. Selamat siang juga Bligus. Selamat siang. Siang. Terima kasih sudah hadir di studio kami di podcast Titik Tengah. Pak Komang sehat semua ya? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Ini kenapa sih kok namanya Malu Dong? Dan itu kan kita lihat logonya ya. Logonya itu kan emoticon ya, emoticon yang orang menangis gitu kan, yang sangat ikonik banget itu. Dan apa yang menginspirasi dari Pak Komang untuk membuat komunitas ini, Pak? Silakan. Pian, harus saya ke belakang lagi ya. Sebenarnya background saya orang pariwisata ya. Pariwisata ya? Bukan orang lingkungan. Tetapi saya melihat ya kan ada hubungan masalah lingkungan terutama masalah sampah itu dengan pariwisata ya. Iya. Kalau pariwisata itu penuh dengan persoalan sampah akan berdampak sekali. Iya. Karena sebelumnya kan saya sudah pernah ke beberapa negara karena saya dulu kerja di kapal pesiar. Pesiar itu singgah di beberapa beberapa pulau ya, terutama kru saya ada di Amerika Latin, ketemu ini Saint Thomas, Saint Martin. Mereka menjaga sekali ya lautnya gitu. Dan di Bali itu lebih komplit lagi. Bukan lautnya aja mereka jual. Ada gunung, ada segala. Cuma setelah saya balik dari beberapa negara itu saya melihat, ada yang kurang ya.
Ini harus dijaga nih. Jangan ada muncul persoalan masalah sampah ini akan berdampak kepada pariwisata itu sendiri. Dan saya melihat persoalan sampah itu jalan di tempat gitu. Kok begini aja, ambil sampahnya di beberapa titik, di sumbernya, dimanapun juga, di rumah, di desa. Kok jatuhnya satu titik yang kita sebut TPA. Dan dari dulu TPA singkatannya tempat pembuangan akhir. Saya berpikir kalau dibuang akhir terus, pasti akan menjadi persoalan yang besar. Cuma kapan ledakan persoalan ini akan muncul? Dan apa yang harus saya lakukan? Saya ingin hadir di dalam persoalan ini itu dulu. Tapi di mana dan dari mana mulainya? Akhirnya saya kepikiran, harus dari manusianya. Harus tingkat kepedulian manusianya harus saya tumbuhkan, saya bangun. Saya harus sebarkan virus-virus yang Pak Bian tadi sampaikan. Dan dari mana mulainya itu? Saya harus mulainya di tempat yang tepat adalah di anak-anak sekolah. Oh gitu ya. Jadi Di sekolah-sekolah. Dan baru saya muncul membuat Maludong itu. Dan saya stop dulu, bukan itu terlalu jauh menyampaikan logonya itu. Mengapa saya buat Maludong? Ya karena kita tak punya malu. Oh, begitu. Dan ya, mungkin jadi ya. kata-kata itu yang paling enak untuk menyindir dan sekali-sekalinya ada di sana. Mengapa logo itu menangis? Saya sedang menangis melihat persoalan ini itu. Sampai kapan nangisnya saya akan berhenti dan akan berubah logo itu sampai persoalan ini akan selesai. Itu saya sampaikan kepada generasi Maludong sekarang. Kamu bisa merubah logo itu. Kan gampang, tinggal hapus tangisannya atau rubah di mulutnya menjadi lebih gembira lagi karena persoalan kamu sudah hadapi lebih enak lagi. Udah saya sampaikan dengan anak-anak muda, dengan volunteer, dengan pengurusnya sudah saya sampaikan. Nah, saya lagi menyambung pembicaraan tadi. Saya masuk ke sekolah-sekolah, tetapi di lingkungan Denpasar, saya masuk ke pemerintah mengambil data-data dinas pendidikan. Berapa sih ada sekolah pada waktu itu di Denpasar? Wih, berat dah. Saya kan, mereka itu siapa saya? Itu. Kadang-kadang masuk ke sekolah, kamu ini siapa? Kamu nak punya izin gitu. Itu saya alami dulu Mas Bian. Nah akhirnya saya jalan itu konsisten. Edukasi, ada aksinya, edukasi sampai sekarang deh itu. Karena di sini saya melihat kalau generasi dari anak sekolah kita bentuk kepeduliannya, kepedulian apa-apa sebenarnya membentuk apapun juga di sini tempatnya. Artinya saya ingin membuat satu generasi baru Bian. Supaya di titik 30 tahun itu ada generasi baru yang muncul, ini hilang. Tetapi harus diimbangin ini ya. Iya. Bukan edukasi aja bisa menyelesaikan persoalan ini. Harus ada hal-hal yang lain yang dibantu oleh siapapun juga. Terutama dari pemerintah. Karena pemerintah itu punya segalanya. Nah kalau saya lihat pemerintah, aduh, begini terus. Wah. Dan akhirnya saya konsisten di jalur ini sampai sekarang deh. Saya nak menghiraukan mereka kok begini terus ya. Seharusnya ada jalan lain yang mereka lakukan bisa menyelesaikan dengan cepat. Ada yang bilang, oh Pak, saya ke Singapura kok bisa saya ubah? Ya pakai dong yang itu. Ya, apakah itu bisa menyelesaikan? Kalau tidak terbangun juga manusianya. Apakah Singapura dia bisa berubah terus dibawa ke Indonesia, khususnya ke Bali akan berubah karena tidak ada aturan di sini. Tidak ada sanksi, tidak ada pengawas. Nah, beda kalau tingkat kepedulian manusianya ada di dirinya dia, biarpun dimanapun manusia itu akan tetap dia peduli terhadap persoalan itu tanpa adanya aturan. Itu Adrian. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari logo yang terkesan sederhana itu ya, emoticon itu maknanya mendalam sekali Pak ya. Jadi makna tangis di situ,
dan luar biasa ini. Ini saya baru tahu nih kok ternyata. Saya nggak tahu akan menjadi begini ternyata. Mungkin aja tangan-tangan yang di atas juga bermain untuk, karena saya kan ikhlas melakukan ini. Kalau orang yang ikhlas pasti ada tangan-tangan yang di atas akan bermain. Saya merasakan sekarang setiap kegiatan kami tidak pernah ada rintangan, ada halangan. Banyak keanehan yang saya dapatkan. Kita kerja bakti 2.000 orang, kita memesan nasinya tidak sampai segitu bisa pas itu. Bisa pas. Aneh-aneh. Dan setiap kegiatan itu semua berjalan dengan lancar. Itu saya lihat, oh sudah mulai tangan-tangan beliau yang bermain di sini, karena saya berjalan begitu aja. Saya nggak peduli dengan siapapun juga. Harus diselesaikan bersama-sama ini persoalannya ini gitu. Pak Komang, ini ya menyangkut dari instruksi Gubernur Bali nomor 006000415/2025, jadi kemarin tanggal 5 Desember, dan juga UU nomor 18 tentang pengelolaan sampah ya tahun 2008, UU-nya cukup tua ya tahun 2008. Itu yang pertama itu kita tidak dibenarkan open dumping atau buang sampah di TPA tinggal ditaruh gitu aja nggak diperkenankan, nggak dibenarkan ya. Yang kedua, kita nggak dibenarkan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kita nggak dibenarkan juga untuk membakar sampah sembarangan, karena itu kan bisa membuat penyakit dan segala macam. Nah, kejadian sekarang di masyarakat dengan adanya instruksi dari gubernur tadi bahwasanya tanggal 23 Desember 2026 nanti adalah tenggat akhir untuk membuang sampah di TPS Suwung. Agustus 23 Agustus. Oh, mohon maaf. Ya, nah, 23 Agustus saya dengar begitu. Mudah-mudahan tidak batal lagi. 23 Agustus sudah semua sampah dari organik, residu apapun juga tidak bisa masuk ke TPA. Nah, ini kan otomatis kalau kita mendengar dialog para legislatif ya, itu akan terjadi tsunami sampah, Pak. Khususnya di Badung dan juga di Denpasar. Karena Badung dan Denpasar kan penyumbang sampah yang terbesar ya untuk di Suwung. Nah, ini sebagai seorang frontliner dari Maludong, ini dampaknya seperti apa nih Pak Komang nantinya? Kalau misalkan TPS di Suwung sementara masyarakat masih belum teredukasi secara total, seperti apa kira-kira Pak? Degus mau nambahin? Iya, Degus silakan. Degus dulu. Iya. Degus yang berbicara, habis itu Om yang nambahin. Iya. Silakan Degus. Terima kasih Pak Ivan, Pak Fian. Terkait kondisi hari ini ya, sebenarnya udah muncul yang mana ketika TPA Suwung pun belum ditutup Sudah. dan truk-truk ataupun armada yang seharusnya masuk ke sana, baik itu pihak dari LH, PU ataupun dari swakelola, jasa swakelola pengangkut sampah, itu tidak bisa masuk sehingga pengangkutannya mandat dan muncul TPA baru di masing-masing gang ataupun masing-masing rumah untuk di Kota Denpasar. Kalau saya lihat pun hari ini terasa poleng di jalanan karena ada kresek merah, kresek putih, kresek hitam, terlalu banyak kresek pada hari ini dan sangat sang pertama dari estetika, bau, risiko licin dan banyak hal sebenarnya. Dan saling menyalahkan. Disinilah menjadi konflik horizontal yang dirasakan, yang mana masyarakat dengan masyarakat lainnya bergesekan seperti itu. Tetangga saya di sebelah juga membakar, tapi nggak boleh membakar, tapi nggak ada dikasih solusi seperti itu. Itu yang menjadi sebuah persoalan hari ini. Sedangkan dituntut untuk mengurangi penggunaan plastik dan yang lainnya. Itu sudah diupayakan, tapi apakah ada upaya untuk pemprosesan seperti itu? Karena kita berbicara tentang sampah yang berpacu pada tempat dan juga waktu yang sangat singkat, harus disiapkan tempat pemprosesan ini. Ketika pun seperti komunitas Maludong yang sudah berusaha mengedukasi orang, manusianya untuk memilah, itu belum cukup. Itu sudah sangat membantu, akan tapi belum cukup dalam proses penyelesaian sampah. Karena ketika sampah sudah dipilah, lagi dibawa ke TPA, itu hanya didiamkan tanpa pemprosesan, sama aja akan tetap menggunung. Seperti yang disampaikan Pak Mang juga tadi, menunggu waktu. Mungkin 2026 sudah mulai waktu yang terlihat krisis sampah hari ini. Dan sangat darurat kondisinya. Dan kami berharap tentunya pengolahan ini yang segera dilaksanakan. Jikapun itu berbasis sumber, di sumber-sumber pengolahan sampah baik itu di desa itu disiapkan. Dan juga harus ada grand design-nya seperti itu. Kalau saya melihat ya
belum 23 Agustus 2006. Kita udah punya persoalan besar ya itu ya. Sekarang kan muncul persoalan nggak kelihatan itu kan sampah-sampah itu sudah menuju ke sungai atau dibakar. Itu di jalan. TPA tutup, TPS masih tutup. Tempat transit di sini aja di Indonesia aja ada sampah, ada transitnya. Namanya aja hulu hilir. Hulu adalah di manusianya tinggal dimanapun juga dan di posisinya di mana. Itu disebut hulu. Yang harus kita edukasi dan sosialisasi yang benar. Tugas daripada hulu itu cuma sebatas memilah sampah aja. TPA itu adalah tempat pemprosesan akhir. Nah, yang sekarang yang terjadi kan TPA itu tempat pembuangan akhir, seberapa luasnya akan penuh. Bukan ngomongin Suwong aja ya. Kami punya program namanya Back to School. Yang akan hadir ke setiap kabupaten yang sekolahnya dekat dengan TPA yang ada di setiap kabupaten. Itu semuanya open dumping. Menjadi persoalan kok Suwong aja ditutup. Ayo kita fair aja. Apa aturan ini untuk Suwong aja nutupin TPA-nya karena open dumping? Apa yang lain-lain tidak open dumping? Kalau ngomongin di lapangan, saya orang lapangan. Karena saya tidak mau mendengar atau mengiyakan kalau saya tidak lihat. Saya harus menjelaskan. Kalau saya sudah bisa melihat itu langsung. Semuanya open dumping. Ada apa ini TPA Suwong harus ditutup? Ini persoalan besar sebenarnya ini. Dan tak mungkin di tanggal 23 itu akan bisa ditutup. Ini kan prosesnya dari tutup, buka. Dan saya punya keyakinan tidak akan ditutup. Tanggal 23 nanti itu. Iya. Apa sebabnya saya bilang bahwa itu tidak bisa ditutup? Karena di sumbernya belum bisa menyelesaikan persoalan ini. Jadi hulunya tadi itu belum bisa Belum. gitu. Manusianya belum teredukasi dengan baik, tingkat kepedulian yang rendah. Ada sebagian yang kepeduliannya tinggi ya, sampai di mana tingginya mereka. Apakah cuma bisa memilah aja, belum bisa memproses atau mengurangin? Sebenarnya tugasnya daripada masyarakat ini kan sebatas untuk memilah atau memisahkan sampahnya keluar dari rumah ini. Menjadi pertanyaan saya, keluar ini sampai ke pemrosesan, siapa punya tanggung jawab? Yang sekarang yang terjadi kan pemerintah menyampaikan bahwa sampahmu urus sendiri. Iya. Pertanyaan saya, bisa nggak mereka mengurus sendiri? Pertanyaan saya, bisa. Bisanya dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Dengan cara salah. Kalau saya bisa ngurusin sampah saya buang ke sungai dengan cara yang salah. Cara yang salah begitu ya. Saya bakar dengan cara yang salah. Tetapi di aturan kan nggak boleh membuang sampah sembarangan atau membakar. Nah, ini jalur ini setelah sumbernya jalur ke sini ini siapa sebenarnya punya tanggung jawab kalau aturan itu ada? Tahun 18 sampai 2008 itu. Ya. Itu kan semuanya punyanya peranan pemerintah. Ya. Di dalam edukasi sosialisasi pemerintah punya tanggung jawab. Di dalam pengangkutan punya tanggung jawab. Karena masyarakat yang bayar pajak itu menjadi persoalan. Iya. Saya berbicara dengan masyarakat, kan saya bayar pajak. Kami bisa memilah. Sekarang kan masyarakat sudah bisa memilah ya. Tetapi setelah memilah itu siapa punya tanggung jawab? Apakah dibebankan lagi masyarakat untuk memproses sampahnya ini? Gimana caranya? Nah terus yang sudah dilakukan oleh komunitas Maludong ini berarti untuk mengedukasi ke masyarakat, sosialisasi begitu. Kami dari dulu kan saya sudah jelaskan dari tadi bahwa kami ada di posisi itu. Tetapi kami nambah pekerjaan lagi.
Kami kan ada edukasi, ada aksi. Ada edukasi, Ada aksi. Aksinya adalah clean up seperti Clean up, yang kami iya. lakukan Iya. setiap hari itu. Kan menghasilkan sampah. Iya. Kami mengambil sampah yang kresek, yang apa yang ada di pantai, di gunung atau apapun itu. Kami akhirnya punya tanggung jawab lagi untuk ngurusin itu. Ngolah sampahnya juga. Mengolah sampahnya itu. Seharusnya sampah yang sudah kami ambil dari publik, yang seharusnya siapa punya tanggung jawab, seharusnya ada yang bertanggung jawab untuk mengolahnya ini. Akhirnya kami harus selesaikan gitu, Mas Pian. Mengedukasi, mensosialisasi, menyelesaikan sampahnya Menyelesaikan kami. sampah juga. Itu jadinya Mas Adi. Seharusnya siapa? Dan kami sudah punya jawaban, siapa itu? Jadi Pak Komang, kalau misalkan nih pemerintah punya strategi untuk ini ya, kalau menurut Pak Wali Kota Denpasar, beliau kan mengatakan itu PSBS atau pengelolaan sampah berbasis sumber gitu ya kurang lebihnya ya. Jadi masyarakat diminta untuk memilah yang mana sampah organik, yang mana sampah non organik dan juga sampah yang residu begitu kan ya. Nah, itu berarti yang dilakukan oleh komunitas Maludong juga itu ya untuk mengedukasi ke masyarakat tentang itu. Semuanya. Dari proses sampah organik yang ada basah dan kering itu, organik ya. Iya. Itu kita punya program tebal modern yang kita sampaikan ke Pak Wali Kota. Pak, saya punya program modern untuk menyelesaikan sekian persen sampah organiknya. Kita yang membawa ide itu, seperti tebal modern itu. Dengan teman-teman kami yang dari Wayar Balik itu. Udah. Tetapi memang betul-betul kami mengedukasi, mensosialisasi tentang tebal ini. Karena tebal ini tidak semua tempat bisa ditempatkan, dibuatkan. Ini ada kelemahannya dan itu pun semuanya untuk sementara waktu. Untuk sementara. Sekarang kan pemerintah ingin menyelesaikan sampah organik, mereka memberikan fasilitas seperti tong komposter bag, kadang-kadang dibuatkan tebal. Semuanya itu sementara waktu. Dan apakah mereka paham ini? Seharusnya fasilitas yang mereka berikan harus ada edukasi sosialisasi dulu. Baru diberikan fasilitas itu. Yang sekarang saya lihat adalah diberikan fasilitas itu, mereka tidak paham, baru ada sosialisasi. Salah yang maksudnya. Dan itu pun kami yang melakukan untuk sosialisasi itu juga. Kami terkejut. Kalau kami beda, memberikan sosialisasi edukasi dulu. Kalau ini sudah siap orangnya untuk menerima itu, baru kita berikan fasilitas itu. Jadinya berfungsi. Wah, ini menarik nih. Kalau kata Pak Putu Arte, itu seharusnya itu pemerintah itu memberikan edukasi itu from door to door untuk sampah ini, atau mungkin dari sekolah dan segala macamnya. Bukan masyarakat yang disuruh ngumpul misalnya ke Balai Banjar Salah. dan segala macam. Salah. Karena nggak semua orang bisa untuk datang ke Salah, sana. dan waktu itu singkat. Kalau saya dari dulu saya memang door to door sampai kita punya program namanya Desa Binaan yang ada di Purwayu. Dan kami akan datang ke rumah ke 300 kakak itu. Karena pada waktu kami hadir di rumahnya itu, apa yang kita bisa berikan solusi di dalam lingkungnya mereka. Dan waktunya banyak untuk interaksi mereka. Itu yang kami, apa yang sampai kalian dikumpulkan, kadang-kadang mereka nak ngerti, kadang-kadang tidak bisa menjawab, kadang-kadang malu dan segalanya. Ya, Baru setelah mereka teredukasi, baru kita kasih fasilitas begitu iya, gitu ya. kadang-kadang yang terjadi sekarang, Pian ya. Tebal itu adalah sebenarnya untuk di perkotaan yang tidak punya tempat untuk mereka menempatkan sampah organiknya. Dulu memang setiap rumah itu punya tebal. Tebal ada binatang. Dan dulu kan lebih banyak sampah organiknya tanpa ada plastik. Selesai persoalan itu. Sekarang munculnya plastik kan perlu diedukasi untuk, oh ini tidak ke sini, ini ya ke sini. Sekarang kan di kota. Nah, sekarang anehnya tebal itu diberikan di desa. Yang
Yang seharusnya di desa itu tidak perlu tebang modern itu. Cuma kita harus memberikan edukasi sosialisasi. Pakailah yang aslinya untuk penyelesaian persoalan sampah organiknya. Nah ini untuk Ligos nih ya. Sebagai seorang lapangan juga gitu kan. Kita imagine lah ya, membayangkan gitu kalau misalkan nih tanggal 23 nanti TPS Suwung ditutup, bener totalnya ditutup gitu kan. Lah terus sementara masyarakat belum teredukasi secara total terkait sampah gitu kan, dan bahkan dipilah-pilah aja enggak gitu kan. Di tempat saya saja di Kuta ya, itu sering kali Pak Bligus. Jadi ada orang tiba-tiba buang sampah di depan toko saya, padahal ada kamera CCTV di situ. Itu sudah kali ketiga apa keempat di situ. Dan nah ini kan kalau misalkan benar-benar TPS Suwung ditutup total Pak, ini bener mungkin kalau kata banyak orang bakal mengatakan bakal ada muncul tsunami sampah. Dan ini sangat mencoreng citra Bali sebagai tempat wisata dunia begitu Pak. Nah ini Bligus bagi orang lapangan kira-kira apa ya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, seperti apa mungkin step by stepnya. Apakah mungkin kalau kata Pak Bupati Badung ya Pak Adi Atnawa mengatakan Badung perlu relaksasi dulu lah, setidaknya sampai Visel bisa berjalan begitu ya. Nah itu kalau Bligus gimana kira-kira? Hari ini sebenarnya seperti kalau berbicara apa ya, ngasih tahu pemerintah, kayaknya pemerintah udah tahu sebenarnya, tapi yang kami lihat sebenarnya belum keseriusannya, yang belum. Jadi pemerintah tuh sudah tahu sebenarnya. Udah tahu kondisi lapangan juga sebenarnya, mereka udah tahu. Keseriusan untuk menyiapkan tenaga edukasi untuk door to door, baik itu penyediaan fasilitas dan mengangkut, entah itu dijadwalkan, baik itu dijadwalkan ataupun juga jenisnya yang dibedakan saat pengambilan armadanya. Padahal Bali itu kita ngomong soal Badung saja, itu kalau nggak salah APBD ya 1,1 triliun kan ya. Nah itu bentuk keseriusan dari pemerintah ketika tidak memberikan porsi anggaran yang lumayan. Bentuk keseriusan pemerintah. Saya mendengar kemarin nih Bligus. Jadi Badung itu menurut Pak Puspanegara kalau nggak salah ya, anggota legislatif, beliau mengatakan untuk Badung itu anggarannya tuh 6,7 miliar per tahun. Itu apa nggak kecil banget ya? Ya kalau kita ngomong dana kasih seharusnya muncul dana yang besar ya. Biar gini aja sekarang ya. Jawab Bang ya. TPA tutup. Bagaimana menyelesaikan persoalan sampah di Sumber, kan begitu kan? Iya. Di Sumber tidak mungkin tidak bisa menyelesaikan. Tetapi keseriusan pemerintah di dalam edukasi sosial ini tetap dilakukan itu untuk mengurangin. Kalaupun tidak ada, hadirkanlah alat-alat canggih yang ada di desa. TPA kan sudah tutup kan? Yang salah satunya desa kan sebagai sumber juga. Mereka disiapkan di sana bagaimana proses pengolahan itu ada di sana. TPA kecil di setiap desa jadinya. Atau TPA kecil setiap kecamatan. TPST gitu ya kali ya? Tidak, kalau TPST artinya mereka masih menyumbang sampahnya menuju ke TPA. Oh gitu ya. Kalau sudah ada di TPA, sudah habis persoalan itu. Residunya daur ulang atau organik. Hadirkanlah alat-alat yang canggih di sana. Beli dengan uang yang tamu datang setiap kedatang kembali 150. Itu pakai. Kalau saya maaf dulu, orangnya saya mau cepat-cepat aja. Jangan kita ngomongin diskusi seminar akhirnya buntut-buntutnya tidak ada uang. Pertanyaan saya terbalik sekarang, uang udah ada nggak? Karena sudah ada solusi. Karena dari dulu kita seminar, diskusi kan menghasilkan kesimpulan. Oh, kesimpulan dari diskusi seminar itu adalah dana ada enggak? Harus ada alat yang canggih. Cari aja kalau sudah ada dana, cari alat yang canggih. Kepentingan-kepentingan yang lain jangan masuk ke sini. Persoalan sampah itu kan banyak kepentingan. Mengapa tidak bisa sampai selesai? Ini bawa alat, ini nolak, ini tidak bagus. Begitu aja dari dulu. Jadi kayak semacam bisnis gitu nggak sih? Iya. Gitu ya? Maaf dulu ya. Yang sekarang fasilitas sekarang itu termasuk bisnis. Ya tidak akan menyelesaikan persoalan itu. Kalau menurut saya, sekarang saya lihat ya banyak tong komposter itu yang di Banjar yang numpuk. Kadang-kadang ditaruh di depan Banjar, ditaruh di ruang rumah. Ini
Beberapa bulan aja dia akan tidak dipakai. Berapa dana tuh akan. Mengapa tidak satu tempat TPA ada di desa dibagusin dulu apa yang terjadi, apa kekurangan daripada di desa ini. Nah kalau kita ngomongin dana sudah nggak ada, apa lagi mau bicara sampah? Dana itu penting sekali untuk di dalam edukasi sosialisasi. Jangan perbanjar, karena kita akan datang ke rumah-rumah untuk memberikan edukasi yang betul-betul serius. Mereka bisa menyelesaikan di dalam lingkungan itu. Itu nggak ada, tapi dari Maludong dari dulu kita pakai seperti itu. Supaya mereka paham sekali. Interaksinya bagus, nggak bahasa Indonesia, bahasa Bali kita pakai. Ini. Pantau terus. Punya nggak perangkat desa untuk ada pemantauan itu? Ada nggak? Nggak ada tim edukasi. Ada nggak pengawasan lingkungan desa? Ada nggak pengawasan untuk edukasi sosial? Nggak ada. Seharusnya LH tidak bertanggung jawab sekarang ngurusin ke desa. Desa yang punya. Ada tim DLH kecil setiap desa gitu jadinya. Ini untuk Bligus nih. Ini sebagai seorang frontliner juga ya di lapangan gitu kan, di depan sendiri menghadapi itu. Saya mau tanya sisi emosional ya, secara yang kadang-kala bikin kita kesel, marah, dan seolah kayak kinerja kita ini kayak kurang dihargai dan segala macam gitu ya. Itu hal yang membuat kita marah, hal yang membuat Bli marah dengan situasi sampah ini. Itu apa sih Bli? Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Titik Tengah. Kembali yang pertama, ketidakseriusan. Apa yang sudah dilakukan oleh komunitas ataupun masyarakat tentang mengedukasi, menyiapkan fasilitas dan banyak selalu dilakukan, tidak ada keseriusan lebih lanjut, baik itu mulai dari penganggaran seperti itu yang sangat suaranya seperti yang disampaikan, karena dari beberapa desa yang datang juga komunitas setelah kita edukasi, ngapain? Nggak ada tempat pengolahan, udah dipilah terus diapain? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan, sehingga merasa jengkel juga, masyarakat pun juga merasa jengkel, dan perlahan sebenarnya mereka sudah mulai lelah, dan mungkin Niki akan menunggu titik masyarakat juga mulai bergerak untuk mendorong pemerintah menyiapkan pengolahan seperti itu. Jujur untuk kami anak muda sangat kurang percontohan dalam konteks penyelesaian sampah ini seperti itu. Jujur anak-anak muda ini sebenarnya mau kok untuk bergerak, tapi kasih contoh juga. Terlebih anak-anak kayak saya ini dominan FOMO, ngikutin teman-temannya itu. Sekarang isu lingkungan udah naik, mereka udah mulai aware, ini sebenarnya momentum bagus untuk membangun kepeduliannya gitu. Sekarang dengan cerita yang terputus, tidak diangkut sampahnya, tidak diolah, mulai muncul rasa jengkel dan keriset lagi keinginannya untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Itu yang sebenarnya menjadi sebuah kekhawatiran dari saya gitu. Kalau Pak Komang yang bikin seorang Pak Komang Sudiarto merasa kesel atau marah itu apa sih Pak? Tadi kan belinya tadi kan tentang itu tadi ya. Jadi follow up dari pemerintah dan pendanaannya yang minim terhadap itu. Kalau Pak Komang sendiri gimana Pak? Cuma 1%. Iya, kalau saya sudah titik kemarahan saya sudah apa namanya ya? Malas untuk marah lagi itu ya. Udah capek ya. Seharusnya mereka maaf dulu. Saya nggak perlu marah. Sebenarnya mereka sudah tahu persoalannya sekarang. Yang menjadi persoalan sekarang marahnya banyak orang, karena sekarang masyarakat sudah tahu persoalan masalah sampah ini. Semua sedang berbicara tentang masalah sampahnya ini. Dulu kan nggak ada. Pada waktu muncul semuanya masyarakat merasa nyaman-nyaman aja, dikira persoalan sampahnya mereka bisa selesai dengan baik. Sekarang baru muncul. Kalau saya bilang marah, wah, tetapi harus jelas marah saya kepada siapa gitu. Iya. Marah saya kepada semuanya sebenarnya. Jadi ini momentum yang pas ya Beli ya sebenarnya untuk membuat anak-anak muda ini jadi aware terhadap masalah sampah itu dengan penutupan dan segala macam ini Pak ya. Kalau saya melihat kemarin anggapan dah. Mungkin saya belum lahir ya. Saya kebetulan kelahiran 2002. 2002? Ya. Anggap yang 1998 krisis moneter, orang mulai aware tentang manajemen keuangan. 2019 Covid, 2020 mulai aware dengan
bagaimana ekonomi, bisnis gitu perilaku ya. hidup bersih dan sehat. Salah satunya juga keuangan tentunya. Dan hari ini di 2026 masalah sampah sangat terasa, tidak ada yang bisa menutupi karena setiap individu pasti menghasilkan sampah setiap harinya, dan itu sebenarnya momentum juga untuk bagaimana meningkatkan peduliannya pada persoalan lingkungan, khususnya persoalan sampah. Dan ini adalah titik seperti yang disampaikan, memang jika perlu istirahat, jangan lagi digencarkan dulu promosinya. Karena per hari ini pun jumlah perputaran penduduk di Bali sangat banyak. Baik itu macet, dan jika kita lihat perbanyakan itu aja dah. Dan juga jujur hari ini datanya belum terlalu valid juga. Berapa sih sebenarnya orang yang ada di Bali sehingga kita bisa menyiapkan berapa sih fasilitas. Mohon maaf dari saya pribadi juga belum terlalu yakin 1.000 ton, 500 ton. Belum. Sangat banyak sebenarnya sampahnya. Jika kita lihat orang di lapangan, gitu ya, jadi- terlebih dari pabrik-pabrik, Iya. hotel, kafe seperti itu. Dan yang disampaikan seperti tadi, ada organik sekian persen itu. Sebenarnya residu sudah mulai bersaing dengan organik. Dan berbahaya lagi itu. Kita melihatnya kan dari data-data yang disampaikan oleh anggota legislatif atau mungkin wali kota gitu kan, kita kolek data, tapi kenyataan di lapangan tuh bisa jadi berbeda banget. Beda. Harus jelas. Nah sekarang kan mereka bisa menghitung sampahnya. Oh, sekian truk, satu truk itu sekian ton, itu aja. Sebenarnya ada beberapa sampah yang jatuhnya bukan ke TPA, jatuhnya ke sungai itu. Coba lihat nanti di Desember itu, kita lihat aja nanti apa dampak nanti tahun depan dengan persoalan sampah ini di musim hujan ini. Ada hubungannya, karena penyelesaian persoalan sampahnya masyarakat itu jatuhnya mulai ke tebing, ke jurang, sampai ke sungai. Kalau nanti di bulan musim hujan itu betul-betul airnya deras, akan ada sampah-sampah yang dari hulu akan bertumpuk-tumpuk menuju ke hilir. Apa dampaknya? Di laut kasihan. Nah, sedangkan di laut itu kan banyak hotel. Kemarin tuh saya mendengarkan podcast juga Pak dari anggota legislatif gitu kan, bahwasanya di Badung itu kurang lebih sekitar 20 sampai 200 ton sampah kiriman Pak. Itu dari residu dari laut ataupun dari sungai, kan di Badung itu kan banyak sungai dan segala macam. Dan itu juga seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi Pak. Benar. Gini, dari dulu kan saya punya ide ya. Selalu jangan bilang bahwa itu kiriman. Kalau saya ditanya, kiriman ada alamatnya saya sebenarnya. Tetapi saya lihat bahwa persoalan sampah ini kan jatuhnya akan ke sungai. Seharusnya setiap desa yang punya wilayah yang dilewatin sungai sudah harus menempatkan semacam jaring itu misalnya. Kita dari hulu udah, oh ini daerahnya kamu ada daratnya, ada sungainya. Mereka seharusnya membatasi diri untuk sampah itu, termasuk sampai di bawah-bawahnya. Kalau ini dilakukan hampir seluruh Bali, persoalan masalah setiap Desember tuh yang sampahnya bisa kita atasi. Kita bisa menjawab bahwa ini bukan dari kita. Ini bukan dari Bali, ini dari kiriman yang alamatnya tidak jelas. Karena laut itu bisa datang dari Amerika, bisa dari Jawa, dari manapun bisa. Tetapi kami tidak menghasilkan juga sampah kami untuk menuju ke sini, karena cara kami ini. Kami membatasi sampah kami dari hulu sampai ini tidak sampai ke laut. Masyarakatnya peduli, itu baru jawaban yang benar. Padahal kalau kita lihat ya Pak Komang ya, itu solusinya itu sudah terlihat kan di situ kan. Jadi misalkan masing-masing desa, misalkan di sungai-sungai kita pasang jaring. Iya, buatkan yang bagus dan jangan jaring ya gitu ya. Ya seperti itulah ya, semacam net atau apa gitu kan. Yang besar itu ya. Itu kan sebuah solusi, sebuah ide solusi kan sebenarnya untuk mengatasi sampah di sungai yang bertumpuk pada akhirnya di hilir yang membuat banjir tahun lalu. Nah,
Dan itu kalau kita ngomong soal Bali ya, saya pikir Bali ini kan provinsi yang cukup kaya, Pak. Dan dengan pendanaan bisa dibilang sekian persen saja dari APBD, seharusnya bisa menangani ya solusi masalah sampah. Kaya tetapi tidak uangnya untuk menyelesaikan ini yang menjadi persoalannya. Nah, Kaya kalau sebagian besar untuk penyelesaian persoalan yang besar ini baru selesai. Kalau kita kan bicaranya yang besar-besar, terus dananya untuk penyelesaian masalah sampah itu cuma sekian persen gitu. Maksimal 3% lah. Iya, Per hari. 3% saja. kapan udah selesai? Rata-rata 1%. Padahal masalah sampah itu adalah masalah yang sangat penting sekali untuk pariwisata kan, Pak, ya? Benar, saya setuju itu. Karena kalau kita lihat di Singapura itu orang buang sampah permen atau apa itu saja sudah kena denda kan. Jadi saya itu sih juga. Kalau memang ke Singapura, mungkin harapannya adalah penegakan hukumnya memang bisa kita duplikasi. Kalau kriteria sampahnya memang berbeda dengan kita di Bali yang khususnya memang dominan organiknya kan. Tapi bagaimana penegakan hukum untuk mereka yang sembarangan itu harusnya yang kita duplikasi. Mungkin nggak bisa tok diplok sebenarnya itu sih. Itu kalau untuk Bligos nih, hal yang paling sulit yang di lapangan itu selain untuk mengedukasi masing-masing masyarakat, itu apa sih, Bli? Jadi apakah misalkan cara ngajarin masyarakatnya untuk ini loh sampah seperti ini, terus fasilitas apa seperti itu, hal yang paling sulit di lapangan apa tuh? Melatih sebenarnya. Kalau orang milas sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi secara konsisten untuk rutin mereka memisahkan sampah ketika membuang sampah itu yang sebenarnya sangat penting. Ataupun seminimalnya melatih dirinya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena perilaku kan nggak datang sekali ya. Itu kebiasaan tuh terus berulang baru menjadi sebuah kebiasaan. Latihan yang nggak ada. Dan juga kalau sebenarnya kalau dari saya pribadi melihat apa yang masih bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol, sebenarnya masyarakat termasuk yang sulit dikontrol dengan kebiasaan yang sudah terbangun berapa tahun gitu. Anggapan saya 20 tahun yang sudah terbangun kebiasaannya baik membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, udah ke setting nih, disuruh buang sampah sembarangan mungkin akan agak risih rasanya. Sedangkan konteksnya jika membeli alat yang paling canggih rasanya tidak terlalu kurun waktu yang lama jika memang punya uang. Sekarang ketika punya uang itu yang tidak dibeli. Itu yang menjadi persoalan juga. Sebenarnya yang paling tantangan adalah melatih masyarakatnya. Melatihnya itu karena kita dari dulu udah pernah latihan. Jadi dari dulu kita dimanjakan oleh TPS Hubung istilahnya. Ya, jadi sampah kira-kira kita sudah selesai gitu kan. Gitu. Baik. Nah, ini yang terakhir nih Pak Komang, mungkin sama Brigus juga nih. Harapan dari komunitas Maludong ini terhadap pemerintah dengan masalah sampah ini seperti apa sih, dan juga mungkin harapan dari komunitas Maludong terhadap masyarakat ya sebagai pihak hulu atau yang meng-create sampah itu sendiri, itu seperti apa sih gitu. Silakan Bre. Sampah memang tanggung jawab bersama dan kita punya tanggung jawabnya di porsinya masing-masing. Saya harap kita selaku elemen masyarakat juga mulai benar-benar aware untuk memilah sampah karena memang itu adalah langkah awal dalam proses penyelesaian sampah. Tapi ketika sudah dipilah, harapannya disediakan pengolahan ini. Ini yang jujur kami sangat dorong. Talkshow ke belakang ini pun kami sangat mendorong bagaimana pengolahan ini segera disiapkan seperti itu. Seberapapun kita mengurangi produk hari ini, sampah itu akan tetap ada. Sehingga hal ini yang perlu dikurangi melalui pengolahan. Itu sih pesan dari saya. Kalau Pak Komang, pesan terhadap pemerintah juga masyarakat. Kalau saya sih harapannya, pesannya kepada siapapun jangan ini, karena persoalan sampah ini adalah persoalan kita bersama ya. Ya bilang pemerintah punya tanggung jawab yang besar juga tentang proses ini. Serius dong itu ya. Harus serius ya. Serius dong ini. Kalau pemerintah punya tanggung jawab, di mana tanggung jawabnya serius dong itu. Kalau masyarakat punya tanggung jawab, serius dong gitu. Nah tanggung jawab ini yang diperlukan. Saya ini punya tanggung jawab. Edukasi, sosialisasikan tanggung jawab ini. Masyarakat punya tanggung jawab. Ini tanggung jawab serius kan mereka gitu. Kalau semua sudah serius, saya yakin persoalan sampah itu kita bisa selesaikan dengan cepat.
Masa negara lain sudah bisa ke angkasa, kita masih ngurusin sampah aja? Hah? Apakah sampai kiamat kita ngurusin sampah aja? Bodoh namanya itu Dan saya tidak bodoh. Terus terang saya tidak bodoh. Ngurusin sampah bisa. Tetapi harus serius dan konsisten, ini yang diperlukan. Itu aja. Bahwa persoalan sampah ini adalah memang persoalan kita bersama. Tetapi serius tidak? Keseriusan itu yang saya perlukan. Pasti bisa. Malu dong. Buang sampah sembarangan gitu ya. Buang sampah sembarangan. Wah ini jadi sebenarnya untuk kabupaten kota dan juga untuk provinsi sekelas Bali, seharusnya pemerintah tuh lebih serius untuk menangani ini gitu kan. Kenapa? Karena dari sisi permodalan, dari sisi pendanaan sebenarnya cukup mampu ya untuk pengadaan itu. Dan satu hal juga nih, pertanyaan dari teman-teman nih tentang V-cell atau pembangkit listrik tenaga sampah gitu kan. Itu sudah diterapkan di di Banyumas kalau nggak salah ya. Itu rencana kan akan diuji coba di Bali. Itulah makanya kenapa beberapa orang tuh minta sedikit relaksasi, karena V-cell ini biar bergerak dulu, biar berjalan dulu, karena sampai saat ini kan masih belum ya Bri ya. Mungkin itu bisa jadi solusi, mungkin kira-kira gimana Bri? Ini terakhir nih. Oke. Sebenarnya kami itu yang sering dan selalu dipertanyakan, apa aja sampah yang masuk ke V-cell. Dan pada enggak semuanya ya? Nah ini yang perlu dipertanyakan. V-cell ini apa? Sampah apa? Berapa? Mau jadi apa? Belum jelas. Dan melalui mungkin podcast dari Pak Gubernur waktu ini sudah menjawab yang masuk hanya residu. Nah, berdasarkan kalau kita ambil gambaran kasar data yang ada di waktu ini itu adalah 1.000 ton dari kurang lebih 1.000 ton dari Denpasar, 500 sampai 700 ton dari Badung. Itu jika digabungkan harusnya menjadi 1.700. Nah, dikurangin berapa persen dari organik itu? Nah, sekarang dikurangi 60% dari organik. Berapa tuh? Nah, itu 17 kali 4, bener loh. Saya kurangi 40 aja, kurang lebih 600 ton sampai 600-700 ton. Untuk sisa itu anorganik nya. Nah, itu yang harusnya bisa masuk ke V-cell. Nah, ada deh Gus. Ingat deh Gus, ada yang dikurangin 65% dari organik itu, dikurangin sekian persen dari daur ulang itu deh Gus. Nah, gitu. Kalaupun sudah orang bisa sekarang milah daur ulang ya, kan anggap 300-400%. 300-400 ton yang memang sudah residu saja, itu sangat kurang untuk kapasitas dari V-cell yang katanya 1.200 ton. Nah, apa yang terjadi? Contohnya Jogja. Kan V-cell di Jogja ditunda. Oh, ditunda ya. Yang sudah berjalan tuh kalau nggak salah di Banyumas, Pak. Ya, ditunda. Saya baca ditunda tuh karena apa? Takut kena penalti ya, guys ya. Karena tidak sesuai target sampahnya itu. Karena kalau memang tidak mencapai target akan kena tipping-fee-nya yang lumayan. Itu juga akan jadi. Nah, ini terus terang ya. Saya kepingin orang yang tahu tentang V-cell ini, yang jelas ya. Ngomong dong kepada komunitas-komunitas. Bukan saya nggak setuju kalau itu bagus, kita support. Kan support selesai. Tetapi jangan nggak jelas. Dan akhirnya apa? Saya takutin tutup lagi seperti TPST. TPST kan tutup. Apakah ada lagi kejadian seperti TPST? Ini karena kita tidak keterbukaan kita sebenarnya. Saya kepingin tahu ini siapa sih yang punya ide buat V-cell ini? Iya. Terus V-cell seperti apa itu? Di mana? Itu solusi sampah organik juga sebenarnya. Belum menjawab yang sampah organik tadi yang perlu penanganan khusus tadi ya. Iya. Tapi ini adalah upaya kami selalu terbuka juga ketika emang ini adalah upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan sampah residu, dan ini yang memang sekiranya bisa dilakukan segera, ayo lakukan kayak gitu. Itu sih juga yang memang menjadi concern, tapi mungkin skupnya karena besar sebenarnya banyak sekali pertimbangan dari pemerintah kayak itu. Tapi ya kita harus gerak gitu. Kondisi darurat kalau kita diam ya makin darurat. Jadi sampah
Sekali lagi ya, sampah adalah masalah kita bersama. Jadi bukan masalah pemerintah, bukan masalah kita pribadi, tapi kita semuanya. Karena kita ini adalah yang memproduksi sampah. Dan satu hal juga, kita minta keseriusan dari pemerintah untuk mempersiapkan alat dan segala macam, dan juga orang-orang yang bisa mengedukasi masyarakat di masing-masing banjar. Dan untuk yang sampah yang sungai ataupun laut dan segala macam itu bisa kita lakukan dengan cara-cara yang seperti tadi. Dan itu sebenarnya sudah gambaran yang jelas ya. Jadi jangan sampai lah ya, pas musim penghujan datang kita baru bingung semuanya, lalu menyalahkan alam, menyalahkan ini, menyalahkan itu dan segala macam. Dan itu bukan solusi juga ya, karena memang seharusnya kita dari sekarang tuh sudah mempersiapkan semuanya. Dan itu ya Yan, kita ngurusin sampah yang di darat aja ya. Nanti akan kalau musim hujan itu kita ada penambahan sampah lagi. Itu mau dibawa kemana? Dan siapa yang akan bertanggung jawab itu? Semua nolak. Ini bukan sampah saya. Ini sekian ton ini dibawa kemana? TPA kan udah tutup. Suruh bikin kerajinan tangan mungkin Pak. Bisa residu sulit banget. Saya masih berpikir nanti Desember itu akan banyak ada sampah, TPA tutup, tidak ada yang mau bertanggung jawab karena sudah nolak. Sedangkan desa-desa yang lain dari hulu tuh buang sampah di sana. Ini menjadi siap kemana deh ke sini? Dan di sini kami juga melihat bukan peran dari pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten aja. Saya harap dari pusat, kalau memang cuma menekan TPA Suung aja, apa alasan dibalik memang kenapa TPA Suung itu yang kembali menjadi sebuah pertanyaan. Pertanyaan dari saya itu mengapa kalau dia bilang pendamping kan di awal pembukaan, pendamping ini banyak yang TPA pendamping, kok ini aja. Nah, itu nanti kita akan bahas di part kedua ya mungkin ya teman-teman semuanya ya. Baik, pada akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita di podcast kita pada hari ini. Sobat Tiri Tengah, jangan lupa untuk subscribe di akun kita dan juga ketik tombol like, dan jangan lupa juga klik lonceng notifikasi biar sobat dapat menerima terus informasi dan juga podcast-podcast menarik kita di tiritengah.com. Baik, terima kasih Pak Komang, terima kasih Bligus, terima kasih Komunitas Maludong. Semangat terus ya untuk mengedukasi masyarakat, semangat terus untuk memberikan hal yang terbaik buat masyarakat semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, Sobat Tiri Tengah semuanya, sekian dari saya. Salam inspiratif, kolaboratif. Sampai jumpa di podcast kita ke depannya. Bye-bye.